Terima kasih Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Kalau kami bisa ada di ujung akhir tahun 2025, itu semua karena kasih Tuhan yang besar. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Bahkan ketika kami menghadapi sesuatu yang masalah yang besar, Tuhan tetap ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu buat kami, kasih-Mu, pengorbanan-Mu, sehingga kami ada hari ini Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan hanya kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, selamat hari Natal ya. Sebentar lagi kita meninggalkan Natal dan masuk tahun 2026 ya. Waktu berlalu begitu cepat, Saudara, sampai setahun demi setahun ya, tambah usia. Saya terima kasih buat Bapak Gembala saya, Ibu Gembala saya, Pak Beni, Bu Ratna, juga untuk Pak Putut Petra yang saya kenal Pak Putut Petra sejak pandemi ya Pak ya. Jadi sama-sama online waktu masa-masa pandemi. Sampai hari ini ya nggak pernah berhenti Pak Putut. Nah saya juga terima kasih buat kehadiran semua yang hadir. Hari ini saya akan khotbah singkat, padat, jelas ya. Karena waktunya juga diberi waktu yang padat. Nah hari ini kasih yang memberi bukan menerima. Kita mengingat momen Natal pasti kita mengingat bagaimana begitu besar kasih Tuhan rela ya lahir di kandang yang hina buat saudara dan saya. Kita percaya kalau hidup kita ini tanpa kasih, kita benar-benar hari ini hidup itu rasanya hampa saudara ya. Coba kalau saudara hidup tanpa kasih, saudara hidup dalam pahit, kebencian. Pasti yang namanya kebencian itu menguras energi. Kita pasti kekuatan kita juga habis. Damai sejahtera enggak ada, sukacita enggak ada, mau makan enggak bisa enak, mau tidur enggak bisa enak. Semua yang kita alami hari-hari ini pasti keadaan kita ini pasti keadaannya gelisah. Ya, saya pernah mengalami area di mana saya tidak bisa melepaskan pengampunan. Itu benar-benar yang namanya sakit kepala, susah tidur, ya. Makan itu rasanya kelihatannya enak tapi tiba-tiba penuh saudara. Asam lambung bisa naik saudara. Tapi waktu saya bisa melepaskan kasih yang selalu memberi, tidak menuntut apapun pemberian walaupun orang sudah menerima kasih saya pengampunan tapi itu tidak pernah memberikan. Saya tetap berusaha memberi kasih, disitulah awal kehidupan. Hidup saya bisa ketemu yang namanya pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan saya bisa yang namanya hidup dipakai Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar di di Matius 18 ayat 23 ya. Kalau saudara baca Matius 18 ayat 23 sampai 35 kita enggak usah baca semua. Di mana ada satu peristiwa ya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja karena dia tidak bisa membayar. Akhirnya raja ini membebaskan hutangnya 10.000 talenta. Ya, tapi ketika hambanya ini ketemu dengan seorang yang berhutang hanya 100 dinar, dia enggak bisa mengampuni, malah mau mencekik saudara. Ya, seringkali dalam kehidupan kita juga, kita sebagai anak Tuhan kita sadar bahwa kita ini diberi pengampunan yang tanpa batas. Kita setiap hari melakukan kesalahan, Tuhan itu dengan murah hatinya memberikan pengampunan. Sementara kita itu pelit saudara ya, kita rata-rata tidak mau untuk memberi pengampunan itu ada syaratnya dulu. Kalau dunia berkata aku bisa mengasihi kamu kalau kamu mengasihi aku. Aku bisa mengasihi kalau ada untungnya. Lah kalau nggak ada untungnya buat apa mau mengasihi. Tapi belajar ketika kita berbuka di Matius 23 ayat 32. Makanya kasih itu identik dengan memberi.
Jangan pernah berharap waktu engkau mengasihi, memberikan pengampunan, memberikan kata maaf, saudara berharap balasannya lagi. Tapi biarkan kasih itu tetap selalu identik memberi, memberi, memberi tanpa menuntut untuk kita menerima apapun. Kita baca di Matius 2:18 ayat 32 ya. Apa yang dikatakan raja ayat 32? Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, ya. Matius 18, bukan Matius 23. Matius 18 ayat 32. Apa yang dikatakan berkata, hai hamba yang jahat. Lihat ya. Orang kalau hari ini nggak bisa memberi kasih, saudara itu sebagai seorang hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Berikutnya kita baca. Apa yang dikatakan hari ini kalau kita nggak bisa memberi kasih, kita memberi hanya untuk yang baik-baik. Bukankah engkau pun harus apa saudara? Mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi standarnya mengasihi, memberi itu standarnya karena kita ini sudah menerima kasihnya Tuhan terlebih dahulu. Berikutnya 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai apa saudara? Ia melunaskan hutang-hutangnya. Kita tahu bahwa ketika kita nggak bisa mengasihi, nggak bisa memberi kasih hanya karena kita belum terima balasannya yang baik, maka hati-hati. Pasti ada yang namanya algojo. Nanti saya bukain ayatnya ya. Kita hari ini jangan sampai karena kita pelit untuk melepaskan kasih, kita seharusnya dengan mengasihi itu kita terima upah yang besar dari Tuhan. Malah kita hari ini akan mengalami yang namanya algojo, hukuman berikutnya. Ini yang luar biasa di ayat 35. Maka apa saudara? Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing apa saudara tidak mengampuni saudaramu, ada garis bawah ini, segenap hati. Makanya kalau mengampuni itu harus tulus. Berapa banyak kita bisa mengampuni itu setengah hati, enggak segenap. Masih hitung-hitungan kok enak ya. Banyak ibu-ibu bilang ini, Bu, saya sudah ultimatum pasangan saya yang limited ini. Kalau dalam jangka waktu 5 tahun tidak berubah-berubah, selesai sudah. Saya akan cari gantinya limited edition dengan tukar tambah keluaran yang lebih baru. Lebih bagus kualitasnya. Jujur kalau kita hari ini hitung-hitungan ya. Sementara firman Tuhan mengajak kita ini mengasihi itu harus segenap hati. Makanya kalau setengah hati, setengahnya ya sudah ngampuni, setengahnya masih antara 5 tahun ke depan tidak berubah, selesai. Apa bedanya saudara hari ini ya dengan orang-orang yang dunia yang juga hari ini mengampuni, mengasihi juga ada hitungan-hitungannya. Jauh lebih baik ketika kita mau taat firman, lakukan itu dengan tulus. Tidak usah pasang kapan mau berubah. Yang penting hari ini kita tahu kita nggak bisa mengubah hidup seseorang. Kita ini bisa berusaha mengubah hati kita sendiri. Kita nggak bisa ngubah hatinya orang dengan ketentuan, kamu ya tak baik lo ya. Tapi jangan lupa bales. Kita nggak bisa saudara. Sekalipun kita sudah baik sama orang, kita juga nggak bisa meminta semua orang tuh sepakat untuk baik sama kita. Yang terjadi kita makin kecewa. Sudah ditolong banyak orang yang tusuk hidup kita dari belakang.
Padahal Bu Eli yang nusuk saya hidup dari belakang itu tahu Bu, orangnya tiap hari haleluya, haleluya, haleluya Bu Eli. Ternyata halilintar Bu Eli. Saya difitnah habis-habisan Bu Eli. Raja tega, mulutnya ember Bu Eli. Benar-benar ini menyakitkan. Ya, beberapa saat yang lalu waktu saya pulang dari pelayanan, saya dijemput supir saya dari bandara. Supir saya itu sampai ketawa saudara. Dia ada orang telepon ya karena saya capek, saya lagi baru pulang mendarat ada telepon jadi saya speaker suaranya. Jadi saya pikir ya Bu, gini, kenapa Bu? Nangis dia, Bu Eli tolong saya Bu Eli, hati saya terluka. Kenapa? Saya tanya. Bu, hari Minggu barusan ini Bu, Ibu tahu setelah selesai ibadah, saya enggak tahu kalau yang namanya limited edition sama wanita tobat datang Bu Eli. Terus saya disamperin Bu Eli. Dan disamperin Bu yang paling membuat saya kepingin mati, pingsan Bu, jantung mau copot. Yang namanya wanita tobat itu Bu Eli, namanya pelakor bisa salamin saya. Saya pikir ya sudahlah ya, wong di gereja masa mau saya tampar kan enggak mungkin. Salaman saudara. Dan wanita ini berbicara, saya mau minta izin menikah dengan suamimu. Tolong restui saya. Karena segera mungkin kami akan melangsungkan pernikahan kami berdua. Bu Eli, kalau jadi Bu Eli, aduh ini yang namanya tangan Bu Eli. Saya sudah dak dikduk mau saya tampar tapi gimana ya Bu Eli. Saya cuma bilang sudahlah Bu, Ibu enggak usah hari ini sakit hati. Ibu enggak usah hari ini simpan kepahitan apapun. Ibu tetap ampuni, Ibu tetap lepaskan. Terus Ibu jawab apa? Saya enggak jawab, saya tinggal ya bagus Ibu. Jangan sampai Ibu merestui, enggak Bu, saya sampai sakit hati Bu. Ya, yang penting Ibu sekarang enggak usah Ibu kepahitan, Ibu doakan aja. Sejak hari itu, sejak pelakor minta restu menikah, suami saya sejak malam itu enggak pernah pulang rumah. Sama sekali enggak pernah nginjak rumah, jadi dia sudah mohon restunya. Suaminya sudah berkata mohon restu supaya pernikahan yang kedua ini berjalan dengan restu. RI 1 ada RI 2. Saya cuma bilang Bu, sudah Bu, secara akal memang enggak masuk akal, ngampuni. Jujur, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, enggak ada kasihnya Tuhan. Mungkin ibu ini bisa bawa gobang saudara. Bak pisau ditusuk saudara. Tapi lihat yang namanya kasih. Saya pantau ibu ini beberapa hari. Bu, kuat Bu, semangat Bu, semangat dia bilang. Ibu lepaskan kasih, ibu percaya rekaan yang jahat kalau sampai terjadi itu pasti dirubah jadi rekaan yang baik. Kita enggak tahu apa yang Tuhan rencanakan buat semua keadaan hidup yang buruk. 3 hal yuk kita lihat, kalau saudara lihat hari ini ya 3 hal yang saya akan mau bahas, makanya di masa yang jahat. Kasih yang memberi bukan menerima, itu tadi segenap hati. Saudara jangan pakai lagi yang namanya hati setengah-setengah sudah. Kalau ada orang yang enggak waras ya minta restu seperti itu, sudah segenap hati aja. Kalau kita setengah hatinya nanti kepahitan saudara. Setengah hatinya saudara hidup dalam kebencian, amarah, dan setengahnya saudara bilang ini ya ngampuni. Tapi kalau ingat, aduh gitu lama-lama darah tinggi, asam lambung, tekanan jantungnya nanti tidak normal. Saudara yang rugi sendiri. Tuhan mau setiap kita ya siapkan wadah hati karena tahun depan kita percaya ini sudah akhir zaman. Orang yang jahat makin jahat. Yang pertama, mengasihi itu dengan pengorbanan. Kasih yang sudah tidak hitung-hitungan. Bu, kalau makin mengasihi ini makin jadi keset, sudah tidak apa-apa. Kesetnya Tuhan suatu kali pasti ditinggikan oleh tangan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya kalau tidak rela jadi keset, tidak jadi hari ini PD Victory saudara. Kalau saya merasa harga diri,
Saya pasang harga diri saya terlalu tinggi, terlalu mahal, ya diskon lah, dikit-dikit lah ya. Nggak usah sampai harga diri itu 90% Eli, tapi ya kamu jangan di bawah 50 lah Eli. Mentok 50, kalau sudah 5 tahun ya sudah selesai. Orang kan berhak bahagia. Bisa pilih. Oh, jujur waktu COVID itu terjadi, yang nawari saya banyak, katanya duda karena COVID banyak saudara. Banyak orang bilang gini, Eli ada duda kena COVID loh Eli. Tajir melintir, Eugene lagi. Anaknya cuma 1 lagi. Kalau anak banyak kan repot katanya. Anak 1 ya, dia bilang ayo mau tak kenalin. Oh enggak. Saya bilang, waduh kamu itu jangan pasang harga tinggi-tinggi, buy one get 4 sudahan. Oh, buy one get 4 karena anak saya 3, jadi beli 1 dapat paket 4. Saya bilang enggak. Saya dibeli lunas dengan Tuhan Yesus jauh lebih mahal. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Walaupun punya kesempatan untuk saya bisa melakukan sesuatu pilihan hidup saya. Tapi saya tetap memilih mengasihi, mengampuni, itu harga mati sebagai pengikut Kristus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mengasihi dengan pengorbanan. Yang kedua, mengasihi itu tanpa syarat. Walaupun hari ini engkau enggak dapat balasannya, hari ini sudah diampuni, dikasihi. Saudara tetap mengalami keadaan yang sulit, hari ini sudah mengasihi tanpa syarat, unconditional. Ya, saya enggak pintar bahasa Inggris, takut di depan Pak Benny nanti saya dimalu-malu. Cuman tadi pas buat renungan ini, buat khotbah ini kok ya cocok ya. Uncalculating, unconditional, unlimited. Mengasihi dengan tanpa batas. 70 kali, 7 kali ya di Matius 18 ayat 22 yang berkata bahwa bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yuk kita lihat satu persatu, setelah itu kita selesai karena waktunya cepat. Bagaimana mengasihi dengan pengorbanan. Saudara kalau kita mau mengasihi dengan segenap hati, sudah rela. Apapun yang orang lain lakukan, mau jadi keset, mau disakiti berkali-kali, saudara harus rela. Kalau saudara lihat di peristiwa bagaimana seorang anak yang terhilang di Lukas 15, yuk kita baca terlebih dahulu. Lukas 15 ayat 20 sampai 22 ya. Kita percaya bahwa hari ini kita mau mengasihi, pulang dari tempat ini mulai rubah hatimu. Hati manusia gak bisa saudara rubah. Hati suamimu gak bisa dirubah. Hati mertuamu yang mungkin hari ini hidup di pondok mertua indah dengan nenek lampir ya. Saudara dan saya hari ini tetap gak bisa mengubah hati mertuamu, suami, ipar. Tapi kita berusaha mulai tahun depan, ubah hatimu segenap hati. Jangan pakai setengah hati lagi ya, 2/3 hati juga enggak boleh. Tapi mulai katakan aku mau dengan segenap hati. Tulus sudah, karena aku melakukan ini buat Tuhan. Kalau beri buat Tuhan jangan beri ampas. Kalau kita beri yang terbaik berikan karena Tuhan melihat hati. Makanya hati ini harus segenap hati. Ya, kalau punya teman nyakiti kita, ngomong kita dari belakang, ndak usah telinganya tipis. Ndak usah balas semua fitnahnya, tapi hari ini dengan segenap hati doakan aja ya, mulai katakan emangnya gua pikirin. Mikiri omongan orang ndak enak. Lebih baik kalau sudah sakit hati, traktir saya makan bakso sama-sama. Tepuk tangan buat. Kalau traktir saya murah meriah, karena saya enggak suka yang mahal. Saya kalau pelayanan diajak makan mahal langsung saya tolak.
Loh Bu Eli mau makan apa? Kita kan sungkan gitu. Masa Bu Eli makannya diajak makan yang biasa lah. Tapi kalau saya makan jujur, kalau mau jawaban jujur, saya carikan bakso aja. Soto, rawon, ayam goreng itu sukaan saya. Kalau sudah yang namanya steak, yang mahal-mahal, saya malah kehilangan selera makan. Selera orang Surabaya, ya, tidak bisa berubah. Nah, kalau kita baca, yuk buka ayatnya. Maka bangkitlah ia, ini anak yang terhilang, ya, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh apa saudara? Belas kasihan. Orang yang hari ini bisa mengasihi dengan pengorbanan itu selalu hatinya segenap hati punya belas kasihan. Jangan sampai kita mendoakan orang, mengutuki orang. Kalau orang punya belas kasihan, pasti kita doanya gini, Tuhan kasihan ya dia ini. Hidupnya pahit karena dia itu belum bisa move on. Sementara saya jadi anak Allah, saya tahu saya akan doakan dia supaya dia dijamah oleh kasih Tuhan. Amin. Berikutnya, kata anak itu kepadanya, yang berikutnya, maka tergelaklah ayah itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ini yang luar biasa. Lekaslah, bawa kemari, apa saudara? Jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jujur, kalau kita lihat musuh kita, yang kita nyakiti kita, misalnya kita dengar musuh kita itu sakit kanker, reaksi kita apa? Wapok, syukur, tabur tuai. Dulu jahat, sekarang rasain lu lah. Jujur, boro-boro doakan di rumah sakit, doakan kasih buah yang terbaik. Amit-amit. Kalau bisa ya kapok. Lo ada loh seorang istri yang kepahitan waktu suaminya sakit saudara. Dia malah pasang status bersukacitalah. Ikut bersukacita katanya. Sampai yang teman-temannya baca lihat tuh orang Kristen loh. Kok seperti itu? Lah wong suaminya ya walaupun menyakiti. Kita jujur kalau kita mau belajar kasihnya Tuhan. Kita ini akan memberi apa saudara? Yang terbaik. Jangan beri hari ini kalaupun hari ini sakitnya seperti apa. Kita mau memberi terbaik. Buka PowerPoint-nya yuk. Hari ini kalau kasih yang berkorban sudah tidak lagi hitung-hitungan untung rugi. Tadi ada segenap hati, sekarang ada kata yang terbaik. Waduh, enggak gampang. Sudah tulus ngampuni aja, sudah puji Tuhan lah kok disuruh memberi lagi yang terbaik. Mungkin kita hari ini punya suami ya yang hari ini menjengkelkan hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan tetap mau kita memberi hati segenap hati dan yang memberi terbaik. Hari ini pastikan mengasihi sekalipun sudah merugikan dan menghabiskan. Mengasihi sekalipun sudah menyakiti hati, mengasihi sekalipun sudah tidak ada gunanya. Mungkin saya catat ini kenapa? Karena saya catat supaya saya ingat ada kesaksian. Saya itu pernah ketemu orang, dia ajak saya makan. Dan waktu itu ada mama, ada anak-anaknya, kira-kira anaknya yang ikut waktu itu 3 orang. Kita makan sama-sama. Anak yang paling besar bilang gini, Ibu tahu kami berkeluarga ini hari ini hidup dalam kelimpahan Tuhan. Tuhan tuh kasih anaknya mama ini semua jodohnya baik-baik Bu Eli. Anak 4 mama hari ini bisnis usaha, kita ini sukses. Bu Eli tahu siapa yang membuat kami berempat anaknya mama sukses? Dia tunjuk mamanya. Karena mama ini orang yang sudah bayar harga Bu Eli. Dia cerita, mama saya adalah orang yang cinta Tuhan.
Papa saya nakalnya luar biasa Bu Eli, dari muda nyakiti mama. Tapi mama itu enggak pernah bales, mama itu ngelayani papa, mengasihi papa. Sampai waktu anak-anak kami berempat masih belum bisa kerja. Kami hidup itu masih sekolah kecil-kecil, saya masih ingat adik saya itu masih kecil enggak ngerti apa-apa. Papa itu pergi meninggalkan kami. Mama ditinggal, kami berempat ditinggal, papa kabur dengan wanita lain. Tapi mama tidak pernah sakit hati, mama bekerja keras. Sampai kami berempat itu bisa selesai kuliah semua dan kami diterima kerja. Kami cari kerjaan, semuanya Tuhan permudah hidup kami. Bu Eli tahu yang paling luar biasa buat mama saya. Suatu kali di depan pintu pagar rumah mama, ada seorang yang ditaruh di tempat tidur. Ternyata papa saya dikembalikan sama pelakor Bu Eli. Dalam keadaan stroke Bu Eli. Stroke sudah tidak bisa apa-apa. Pelakor bilang aku kembalikan. Dalam hati saya dikembalikan ke dealer utama. Subdealernya sudah angkat tangan. Tapi kita berempat, kita menghormati mama. Kita tanya sama mama, Mama yang jalani, mama yang ngerasain. Kami berempat nurut. Kalau papa ini mau ditaruh panti jompo, kita akan segera tarik panti jompo. Tapi jawaban mama luar biasa. Papa ini tetap papa kamu, papa yang terbaik. Bawa masuk, taruh di kamar, kasih kamar yang terbaik. Saudara tahu sampai matinya papa, mama kasih suster, kasih perawatan, makanan yang terbaik. Makanya Bu, kami berempat hari ini cinta sama mama. Mama sudah 82, saya lihat mamanya sehat saudara. Mama hari ini kerjanya cuma keliling luar negeri. 1 bulan ini ke sini sama anak-anak diajak. Sudah hidupnya happy-happy. Makanya hari ini yuk kita selalu mengasihi, ingat segenap hati, tulus sudah. Beri yang terbaik, ibu-ibu mulai sekarang doain suami, jangan doain cepat mati ya. Ada ibu-ibu yang berkata, iya Bu saya doain memang tiap hari tapi doanya cepat mati, cepat mati, cepat mati. Ini duri dalam daging yang membuat saya menderita bertahun-tahun Tuhan. Kalau duri dalam daging ini tidak engkau cabut Tuhan, saya yang mati duluan. Mati duluan loh. Saya pernah doain seorang ibu mati duluan benar. Karena ibu ini tidak bisa ngampuni saudara. Tiap kali baca berita duka, dulu kan ada orang yang berita duka, dia selalu bilang gini, Bu, saya lihat berita duka, kok namanya orang lain, saya tunggu nama suami saya. Tidak lama dia mati loh saudara. Itu benar, makanya berikutnya ayo. Berikutnya kasih yang tanpa syarat. Buka Roma 5 ayat 8 kita baca. Roma 5 ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak usah kasih syarat. Kita aja sudah berdosa, Tuhan tuh mau mengasihi kita tanpa syarat. Emang siapa kita? Tuhan yang maha besar pencipta langit dan bumi aja rendah hati. Kita mau pasang syarat. Tidak bisa, cukup. Jujur kita ini sombong loh. Tuhan yang besar, maha besar, pencipta langit dan bumi, pemilik seluruh kehidupan di alam semesta ini. Tuhan aja mau mati buat saudara dan saya, kita hari ini. Tidak disuruh mati, disuruh ngampuni, kita pasang syarat. Kita terlalu sombong di mata Tuhan. Berikutnya, yuk kita lihat. Bagaimana Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya waktu kita melepaskan kasih buat orang-orang yang jahat, kita sedang melepaskan hidup buat mereka, kehidupan yang kekal. Kita nggak mau juga orang yang kita cintai binasa, saudara. Buka PowerPoint-nya, satu PowerPoint, mungkin pemain musik boleh siap-siap. Hari ini 3 hal, kasih yang tanpa syarat.
Allah memberi kasih ketika kita masih berdosa. Ya, Allah memberi kasih tidak menunggu kita jadi baik terlebih dahulu, saudara. Allah memberi kasih tidak menuntut apapun balasannya. Tapi seringkali kita melakukan kasih, tunggu ini berubah dulu. Kalau ini tidak berubah, tidak mau Tuhan, sudah terlalu cukup menderita hidup dengan pasangan seperti ini. Kita juga menunggu kalau dapat balasannya. Khususnya istri-istri ya, paling gampang mengasihi pasangannya kalau tiap tanggal 1 transfer berhasilnya cepat. Nah, ayo ini tanggal 1 ya. Nah, berarti ini waktunya saudara terima transfer berhasil. Tapi kalau transfer Bu, enggak berhasil, macet Bu Eli, ya macet nanti kasihnya. Jujur, kalau sudah tanggal 1 berhasil, senyumnya tebar pesona. Tapi kalau macet Bu Eli, boro-boro tebar pesona. Muka kayak kuda nil, lonjong, anjing herder, haung. Nunggu transferan, begitu berhasil baru senyum, thank you ya. Wah, apalagi kalau tanggal 1 digitnya ditambah 1, tambah sudah. Langsung berpelukan gitu. Dipijeti suaminya. Tapi kalau digitnya malah dikurangi gelondong 1, waduh. Yang ada galak saudara, preman. Macem-macem nyinggung perasaan saya, awas. Kalau transfer berhasil dikatain bodoh, diem. Tapi kalau nolnya gelondong Bu Eli, bodoh sendiri. Sudah tidak nambahi digit 1, main macem-macem. Nah ini jujur penilaian Tuhan jalan loh. Kalau saudara sekali menabur kasih sudah segenap hati. Lakukan kasih yang terbaik. Pulang dari tempat ini yang punya selisih dengan mertua, jangan beri roti yang murahan diskon 50%, jangan. Ya. Kasih yang paling mahal. Ya, buat mertua kasih di depan. Nanti mertuanya pingsan, biasanya roti murahan kok ini. Rotinya hotel bintang 5. Kasih yang terbaik. Yuk. Mumpung mau Natal ya, saya percaya kalau tiap perusahaan itu akhir tahun ada bagi-bagi bonus. Tuhan dan kerajaan surga juga pasti bagi-bagi bonus buat orang yang hari ini mengambil keputusan untuk memberi yang terbaik segenap hati buat orang-orang yang nyakiti kita. Ya, yuk yang terakhir kasih tanpa batas. Hari ini buka aja PowerPoint-nya. Buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Yuk, Fran boleh naik. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari siapa saudara? Dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi kalau orang yang tidak mengasihi ngomong haleluya lahir dari iblis. Bukan dari Allah. Kalau orang gak bisa mengasihi jangan ngomong aku anak Allah. Waktu engkau sebut anak Allah Tuhan di atas bilang pret anak iblis berasal dari iblis. Berikutnya. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal apa? Allah sebab Allah adalah ayat ke-8. Allah adalah siapa? Kasih 1 Yohanes, bukan Yohanes, 1 Yohanes. Ya, buka PowerPoint-nya aja. Kita lihat PowerPoint-nya, kasih tanpa batas. Jangan pernah kasih batas waktu. Sampai kapan Tuhan, ngampuni terus, jadi keset terus Tuhan. Lihat suaminya tetangga, duh kok baik ya, nanti jatuh cinta sama suami tetangga. Hidup gak usah sawang sinawang, gak usah suka bandingkan. Kita semua spesial di mata Tuhan. Walaupun kita dapat suami yang limited edition, jangan disia-siakan. Justru waktu kita bisa membuktikan bahwa kita bisa ngasih suami yang limited edition.
upahmu akan besar dari Tuhan. Amin. Berikutnya yuk terakhir lihat ya, kita berasal dari Allah yang penuh kasih. Tepuk tangan dengan tanggung-tanggung buat kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama kita lahir dari Allah. Tiap hari baca firman, tiap hari berdoa. Kalau baca firman ketemu tuh Tuhan. Doa ketemu tuh Tuhan. Ibadah ketemu tuh Tuhan. Tapi hari-hari kayak iblis. Jujur, mungkin Tuhan itu pusing lihat saudara. Tiap hari doa ketemu Tuhan. Baca firman ketemu Tuhan. Tapi tiap hari kalau disuruh ngampuni enggak mau. Kita hari ini koreksi diri kita, ini penting saudara. Orang jaga hati itu paling penting karena Tuhan tuh lihat hati. Dan hati itu akar dari segala kejahatan. Waktu hatimu tidak bisa engkau jaga, responmu tidak akan benar. Tapi kalau hatimu benar-benar hari ini sudah memberi. Dan kita mengenal Allah adalah kasih. Yang terakhir, yuk bangkit berdiri semuanya. Kalau hidup nanti, lihat ya Algojo, lihat. Kalau orang yang hari ini hidup tanpa mengasihi, nanti lihat ada algojo yang terakhir. Itu ada 3 hal, hidup dalam gelap dan penyesatan. Ya, hidup sebagai pembunuh, bisa ditayangin yang terakhir. Vivi sudah buat ya tadi yang terakhir. Oh deh, ya ini. Ya, saudara nanti baca ayatnya ini, jangan mau jadi anak Tuhan, ketemu Tuhan, hari ini nyumbang buat gereja, pelayanan. Tapi kalau engkau tidak bisa mengasihi dengan segenap hati, dan engkau tidak bisa beri yang terbaik buat musuh-musuhmu, maka di mata Tuhan kita adalah hidup dalam gelap dan penyesatan. Kita hidup sebagai statusnya pembunuh, bukan anak Allah. Kita bukan berasal dari Allah, tapi kita hidup sebagai penipu. Makanya hari ini pulang dari tempat ini, ngomong sama kanan kiri, saling mengasihi. Saling mengasihi ya, suami istri hidup tidak boleh cekcok. Tapi harus cocok ya. Tidak cocok gimana Bu, dari awal kawin cekcok. Mulai sekarang ibu yang bisu. Nah, ya, kalau mau marah minum air di kemul. Ya, nanti lama-lama pasti cocok. Karena yang satu sudah tidak stereo lagi. Ya, yang satu cuman kalau mau marah, ini ya. Nah, yuk kita nyanyi satu lagu. Lagu Fran. Tadi tak.